Amin. Wuh, wow, wow, thank you. Thank you buat teman-teman Kejision yang hari ini, pelayanan hari ini, mulai dari tim prophetic, SO, Usher, multimedia, sound, everyone. Give applause dong buat mereka semua. Wow, oke. First of all, aku mau say thank you buat all pastor yang ada di sini untuk kesempatannya, untuk boleh diberikan kesempatan untuk melayani di KGC Royal ya, di sore hari ini. Sebelumnya mungkin belum kenal aku, perkenalkan, namaku Hans. Aku sekarang melayani di KGC City Church. Sekarang kesibukannya bekerja, dan ya kalau misalnya kita ketemu, kalau misalnya kita ketemu, mungkin ada yang main-main, boleh ke KGC City Church, kabarin aja guys. Oke, ini pertama berarti nanti kita akan diskusi dulu ya, betul ya? Diskusi dulu ya, oke. Kalau gitu boleh ditampilkan PPT-nya? Oke, jadi untuk mengawali khotbah saya pada sore hari ini, kita akan seperti biasa ya, ini di minggu terakhir ya, katanya di sini kalau misalnya minggu terakhir, kita akan sharing terlebih dahulu di kelompok. Betul ya, gitu ya, bener ya Kohis ya? Di bulan genap, oke. Jadi akan ada 2 pertanyaan yang saya harap teman-teman bisa sharingkan pengalaman kalian, sharing kehidupan kalian di kelompok kecil masing-masing, di komsel kalian mungkin. Pertanyaan pertama, pernah nggak sih kamu merasa tidak suka sama orang karena cara, pilihan, atau kebiasaan mereka yang mungkin berbeda sama kalian kayak gitu? Kalau iya sharing coba ya di kelompok, ceritakan pengalaman kalian. Dan yang kedua, setelah kalian sharing hal tersebut, sebenarnya apa yang kalian harapkan dari orang atau situasi tersebut ketika kalian berkonflik atau ketika kalian merasa nggak suka dengan orang yang berbeda pilihan tadi. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang telah menerima Injil menyikapi masalah tersebut. Shalom. Oke, yang pertama. Kenalan dulu dong. Nggak usah lah, sudah kenal Devi, istri Rizky ya. Tinggal di mana? Di Menganti. Yang pertama, langsung aja jawabannya ya, pasti pernah. Semuanya pasti jawabannya sama, pernah. Terus kalau dari kelompok kami itu pernah ketika ada orang lain yang ikut campur tentang pekerjaan atau pelayanan atau masalahnya kita. Padahal sebenarnya orang itu sebenarnya nggak lebih tahu dari kita. Jadi sebenarnya waktu mereka ikut campur itu jadi memperunyam atau memperbesar masalah. So yang kedua, bagaimana seharusnya kita merespon? Yang kedua, dilihat dampaknya. Mungkin secara posisi, mungkin kita itu benar, kita pada posisi yang benar. Tetapi saat kita bisa melihat dengan lebih luas dan kita bisa melihat dengan POV yang berbeda. Contoh misalnya gini, kita harus melihat dari POV yang berbeda. Contoh misalnya dalam pelayanan atau pekerjaan. Lebih baik ketika kita menghadapi konflik, lebih baik kita diam dulu aja. Terus merenung gitu, jadi lebih berhikmat gitu. Karena orang yang sudah mengenal Injil harusnya mengenal kasih dan memberikan dampak kasih Kristus. Karena Injil itu adalah kabar baik. Ingat khotbahnya Pastor Rizky ya, rangkul kelemahannya dan sampaikan kebenarannya. Dan hendaklah sebagai orang yang sudah mengenal Injil, orang yang kuat itu kan harusnya menanggung orang yang lemah. Benar ya? Jadi saat kita pun pada posisi yang benar, harusnya kita merangkul teman kita yang dalam waktu walaupun mereka salah gitu, kita harus merangkul karena kita adalah orang yang sudah mengenal kasih Kristus. Yang lebih penting dari semuanya adalah bukan masalah benar atau salah dalam berkonflik kita menang, tapi yang paling penting adalah menangkan jiwa orang itu. Yes. Itu saja. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Lanjut. Yang kedua siapa tadi? Arsel. Woo! Yeay. Enggak ada. Yang di pertanyaan pertama ya, kalau kita diskusi itu kita semua pernah ngalamin waktu kita nggak suka sama caranya orang, kebiasaannya orang, pilihannya orang tuh pasti akan ada debat lah intinya. Kita mau sama teman, mau sama keluarga pun pasti ada itunya.
Jadi kita pernah ngalamin itu dan bahkan kita tuh kayak ngerasa ada orang-orang juga yang memaksakan kehendaknya tuh untuk diri kita. Bahkan dia juga ngeremehin lah apa yang kita pilih. Terus juga kayak gak mau nerima apa yang kita kasih masukan gitu sama dia. Di pertanyaan yang kedua, kan apa yang kita tuh harapin gitu kan. Itu pasti kita ngeharapin orang itu buat berubah. Tapi pada saat kita terima Injil ini beda. Pada saat itu kita menyadari bahwa sama sabarnya pada saat Kristus itu sabar untuk nungguin kita. Dan demikian juga kita sabar sama orang itu. Kristus yang ada di depan pintu, seperti di Alkitab ya diomongin, Kristus itu ada di depan pintu, ketuk. Dan juga sama waktu kita mengharapkan orang itu untuk berubah, ya kita dulu yang menjadi teladan untuk Injil yang ngerubahin diri kita. Demikian juga Injil yang merubahkan mereka. Kita gak bisa untuk langsung terus-terusan, misal nih ada gak enaknya, misal aku sama Devi, terus aku harus ngomongin, di Wahyu 1 begini-begini, enggak. Tapi bagaimana kita sebagai teladan dulu ya menyikapi itu tadi, menyikapi situasinya, menyikapi kondisinya. Kita kan gak bisa ya untuk ngeremin perkataannya orang, caranya orang untuk nyakitin kita. Tapi yang kita bisa adalah kita kontrol hatinya kita, dirinya kita dengan Injil itu tadi. Yang ngerubahkan hatinya kita adalah Injil itu tadi. Jadi ya itu ya, sekian terima kasih God bless you all. Lanjut. Kalau misalnya siapa lagi? Ko Andre sama Ko Ruben. Siapa lagi? Siapa yang maju tuh? Maju, yo. Wes. Kalau buat pertanyaan pertama, kalau ini aja. Kalau buat pertanyaan pertama ya pernah nggak merasa nggak suka sama orang lain, ya pasti pernah lah ya. Nggak mungkin nggak, kita kan manusia hidup bersama ya pasti pernah konflik, pernah bentrok. Mantap. Iya, kayak misalkan ada beberapa contoh kalau dari teman-teman bilang tuh paling nggak suka sama orang yang sekali lagi kayak terlalu ikut campur dalam urusan kita gitu loh. Ikut-ikut gitu. Ada yang bilang kalau misalkan ini mana sih? Oh ini. Kecil banget. Oh caper, orangnya caper kayak misalkan kita lagi diskusi atau apa terus dia suka motong-motong sendiri gitu. Itu ada yang bilang gitu. Terus nggak ada pendirian, melok-melok, gak suka sama orang. Tuh misal kita lagi ngomongin orang terus habis itu padahal teman kita ini nggak tahu ya orangnya itu siapa. Tapi kalau dengar ceritanya kayak oh iya aku gak suka BDE padahal nggak kenal gitu. Terus nggak berintegritas. Terus nggak peduli atau nggak menghargai orang lain. Terus orang yang kalau ngejokes gak lucu, garing. Terus orang bohong. Nah, gak suka sama Ini orang kepahitannya yang keluar semua ya. Terus Sebut namanya spill. Dante, David. Bercanda. Sorry. Terus buat pertanyaan kedua, apa yang kamu harapkan dari orang tersebut pada situasi itu? Ya jelas kita pengen orangnya berubah gak sih kan? Gak enak juga orangnya kayak gitu ya. Pasti pengen kayak, yo sadaro gitu loh, kamu itu salah. Tapi kan nggak bisa kita ngomong sadaro terus orang itu udah oh iya aku salah. Nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Kembali lagi kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita serahkan kembali kepada Tuhan. Karena kalau menurutku kalau misalkan ya memang kita mau orang itu berubah, tapi yang nantinya yang akan buat dia berubah ya Tuhan, bukan kita. Bukan karena kuat kita, tapi karena kita yang dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengubah orang tersebut. Haleluya. Last one. Siapa ini? Wede. Gak bisa lagi. Oke. Kalau misalnya ke Andre, yang pertama itu dari aku sendiri ya nggak suka orang yang sombong dan butuh validasi gitu. Jadi kemana-mana tuh kayak ngumbar-ngumbar aurat, bukan ngumbar-ngumbar ini ngumbar
semua bukan pendapatan apa pencapaiannya dia tuh diumbar-umbar gitu supaya kayak orang lihat wah ini orang keren, lu keren bro kayak gitu. Ya itu ya ada juga yang suka dengan orang yang punya pilihan yang yang dianggap absurd gitu. Misalnya harusnya nih nggak usah nih milih-milih yang kayak gini, tapi kok ini orang masih milih ini tapi kok dengan penuh kepercayaan gitu. Terus ada juga yang nggak suka sama orang yang sok bener, sok hebat yang apa-apa tiba-tiba, oh nggak gini bro, harusnya gini-gini, tapi juga ya dia juga sebenarnya nggak tahu apa-apa misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang nggak suka sama orang-orang yang tukang bully gitu. Terus ada nih yang paling keren ini nggak suka sama orang yang kelemar-kelemar katanya. Terus dari permasalahan-permasalahan tersebut ada beberapa yang buat pertanyaan nomor 2, beberapa hal yang disikapi. Yang pertama tuh yang ya ada yang berharap dan bereaksi untuk supaya orang ini tuh bisa paham, supaya orang ini bisa ngerti kalau oh apa yang dilakukan ini agaknya kurang tepat atau gimana gitu. Cuman balik lagi meskipun itu pendapat kita bukan itu yang pas, bukan berarti itu yang benar gitu kan. Terus ada juga yang ya berharap supaya insaf gitu. Cuman again dengan apa yang tapi yang menyadari bahwa diri kita tuh juga sebenarnya nggak sebenar itu juga gitu. Terus ada juga yang supaya orangnya itu berharap ya pokoknya orang ini berubah lah, nggak kayak gitu juga gitu. Dan ada juga yang rasanya pengen ngelempar aja pokoknya ini orang nggak dibully, nggak bully lagi gitu. Dan ada satu lagi yang masih sampai sekarang nggak tahu harus ngapain gitu. Dengan melihat orang yang seperti itu dia juga nggak tahu. Nah doain aja aku. Kayak gitu. Ya, ini ya kayak gitu dari komselnya Ko Andri gitu. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih tuh, terima kasih. Shalom. Shalom. Oke, luar biasa. Oke, tadi sudah di-sharingkan pengalaman-pengalaman terkait perbedaan-perbedaan yang mungkin kita pernah hadapi. Either itu perbedaan pendapat, perbedaan cara, perbedaan apapun yang mungkin kita hadapi yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah hari ini, ini typo ya ini ya, confidence ya mestinya ya, confidence in harmony. Jadi hari ini aku akan coba sharingkan something yang aku juga mengalami seperti apa yang teman-teman tadi sudah sharingkan. Jadi sebelum aku mulai aku pengen cerita terlebih dahulu. Beberapa bulan lalu, jadi aku ya hari Minggu gitulah, hari Minggu pagi. Kalau di KG City Church kan pelayanan itu ibadah itu jam 11. Jadi kita datang pelayanan jam 10 pagi, seperti itu. Nah seperti biasa, bangun pagi, mandi kayak gitu. Terus siap-siap, mau ke gereja ini siap-siap. Nah biasanya orang yang kenal saya itu orang yang suka fashion kayak gitu. Jadi orang yang udah kenal saya, ya outfit saya kayak gini biasanya. Smart casual, kayak serius kayak gitu, ya santai kayak gini lah. Jarang saya pakai baju-baju yang lancai kayak gitu, jarang. Kaos kayak gitu jarang. Kebetulan habis mandi, buka lemari. Terus kalian pernah gak sih ngalamin ngeliat-liat baju, waduh ini gak pernah dipakai nih, baju gak pernah dipakai, tak pakai wis bajunya. Kebetulan pada waktu itu bajunya tuh kaos polos kayak Kak Doni, terus kemudian pakai celana jeans kayak gitulah. Pakai kaos polos, celana jeans, rambut waktu itu panjang, pakai topi akhirnya. Keluar. Di meja makan, kebetulan ada mamiku. Tiba-tiba mamiku nyeletuk. Duh, kamu kok mau ke gereja pakai baju kayak gitu? Duh, kenapa? Ya gak apa-apa toh. Ya gak sopan lah. Mau ketemu Tuhan kok pakai topi, pakai kaos polos kayak gitu. Wah, kebetulan ya saya sudah belajar Alkitab lebih dulu gitu ya. Saya belajar Alkitab sedikit ya. Tak bilang, sudah baca 1 Samuel 16 ayat 7 belum? Apa? Apa itu? Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tuhan melihat hati. Kayak gituin. Ya kebetulan kayak gitulah. Jadi seringkali kita tuh menghadapi perbedaan-perbedaan yang hal-hal yang gak esensial sebenarnya. Gak ada kan di Alkitab itu dituliskan kita kalau ke gereja harus pakai baju formal, kemeja, lengan panjang, pakai celana jeans, pakai sepatu. Gak ada. Di Alkitab, especially di Perjanjian Lama, itu tertulis banyak sekali peraturan. Tapi masalahnya, banyak juga hal-hal yang tidak tertulis. Hal-hal yang gray area. Gitu loh. Boleh atau enggaknya, ya Tuhan, Alkitab tidak menuliskan. Tapi, hal-hal yang tidak esensial ini, seringkali juga jadi perdebatan. Masalahnya di situ. Dan kita bertemu banyak orang di gereja yang berbeda sama kita. Nah pertanyaannya,
gimana kita menyikapi hal ini dalam kehidupan kekristenan kita. Yuk kita sama-sama baca di Roma 15 ayat 1-7. Saya baca yang ganjil, Kejisian baca yang genap ya. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kejisian, tiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu dari pelajaran kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Oke, khotbah hari ini akan aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, siapa sih yang disebut yang kuat dan yang lemah? Yang kedua, bagaimana respon kita dan harmoni adalah tujuan dari Injil. Kita masuk yang pertama. Kalau kita baca di Roma 15 ayat 1-7, ditulis di situ, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, siapa sih orang yang kuat dan yang tidak kuat ini yang dimaksud oleh Paulus? Nah, kita perlu kembali sedikit ke pasal sebelumnya, yaitu pasal 14. Pasal 14 ini berbicara tentang apa yang disampaikan Paulus. Tak bacain aja. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi pada waktu itu gereja di Roma itu terbagi atas 2 kubu. Ada 2 kelompok. Kita ngomong kelompok yang pertama dulu. Kelompok yang pertama ini adalah orang-orang Yunani dan Romawi, gitu ya. Jadi mereka ini sama-sama di dalam satu gereja gitu ya, bayangin ya. Kita satu Kejisian, terus ini ada dua pendapat yang berbeda kayak gitu. Yang pertama itu orang-orang non-Yahudi, yaitu orang Romawi dan Yunani. Mereka tuh ngomong, kita tuh bebas makan segala sesuatu, semua ini kan dari Tuhan gitu. Wes, babi gak apa-apa babi, habisin makan babi terus tiap hari gak apa-apa, kolesterol. Terus mereka ini yakin bahwa Kristus telah membebaskan mereka semua dari pembatasan makan dalam hukum Taurat. Kayak gitu ya. Dan mereka juga menganggap semua hari itu sama aja. Ya hari ini harinya Tuhan, besok harinya Tuhan, semua hari harinya Tuhan. Nah kelompok yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah kelompok orang-orang Yahudi. Mereka ini orang percaya juga, sama orang percayanya. Tapi karena mereka ini kan juga dibesarkan dari budaya Yahudi, belajar hukum Taurat dan lain sebagainya. Mereka itu merasa, oh kita ini sudah percaya Tuhan, tapi kita ini harus tetap memelihara budaya kita. Kita harus memelihara hukum Taurat. Nah makanya tadi dibilang oleh Paulus, mereka itu hanya makan sayur, mereka itu menolak daging. Karena sejarahnya pada masa itu, daging-daging yang dijual di pasar, itu adalah daging-daging yang sebelumnya ada yang dipersembahkan untuk korban persembahan berhala. Kayak kita kurban gitu dipersembahkan, terus kan gak kemakan tuh, dijual di pasar. Jadi itu yang akhirnya diperjualbelikan di pasar. Sehingga mereka menganggap itu haram. Wah. Mereka juga merasa di sisi lain ada hari-hari yang penting. Waduh kita tuh harus memelihara hari Sabat, kita tuh harus sunat dan lain sebagainya. Mereka ini yang disebut lemah imannya. Jadi kalau disimpulkan kayak gini, ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi yang tadi disebut Paulus, itu adalah orang yang dianggap sebagai Kristen yang lemah.
Di sisi lain orang non-Yahudi adalah orang-orang yang dianggap Kristen yang kuat. Oke? Tapi kita harus pahami dulu ya, kita samakan konteks dulu ya. Semua ini orang-orang percaya semua. Orang-orang yang percaya sama Tuhan semua. Ya? Oke. Sekarang pertanyaannya. Oke, tadi kita baca Roma 15. Roma 14 juga kita baca tadi. Apa relevansinya kehidupan kita? Kan sekarang kan kita sudah makan semuanya gitu. Makan gak ada, wis gak pilih-pilih. Ular dimakan, kelawar dimakan, anjing pula dimakan sudah. Semua makan sudah. Hari-hari ya kita juga sudah gak merayakan hari-hari seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa relevansinya buat kita? Nah, kalau kita melihat, ini dulu, oke. Kalau kita melihat dari secara Yunani, ini kita bilang sebagai adiaphora. Jadi istilah teologinya adiaphora. Adiaphora itu apa sih? Adiaphora itu kalau bahasa Inggrisnya adalah things indifferent atau disputable matters. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya itu enggak esensial, yang enggak bertentangan sama moral, hal-hal yang enggak esensial ini. Di dalam kehidupan Kristen, di mana Alkitab itu tidak memberikan guidance yang jelas, boleh atau enggak, dilarang atau enggak. Nah ini, seperti tadi ngomongin tentang hari-hari dan juga makanan. Nah, dalam konteks sekarang, kita mungkin nggak mempermasalahkan tentang makanan atau perayaan hari raya. Tapi ini, seperti yang tadi teman-teman diskusikan, Mas. Banyak hal-hal yang non-esensial, perbedaan pendapat yang akhirnya menyebabkan kita tuh bisa berkonflik. Contoh, wah kamu tuh nggak boleh dengarkan lagu rock. Waduh, lagu rock itu ada setannya. Para pecinta rock marah di sini. Wih, kamu itu sebaiknya nggak nonton horor. Kamu itu mengundang roh-roh jahat kamu kalau misalnya kamu nonton film-film horor kayak gitu. Contoh kayak gitu. Atau di sini kan di sini juga ada yang kuliah dan kerja gitu ya. Ya apa ya sekarang cari jodoh ini. Kalau misalnya nggak pakai Tinder, nggak pakai Bumble gitu, nggak dapet jodoh, gimana ini? Waduh, nggak boleh kamu itu. Mencari pasangan tuh harus seimbang, sepadan. Bagaimana kamu menemukan pasangan yang seimbang, sepadan? Kalau pakai Tinder atau Bumble, waduh. Ini nih berkonflik ini, sering berkonflik ya. Atau ini, yang kemarin sempat ngetren ini. Kamu tuh jangan milih yang nomor 1, waduh. Pilih nomor 5. Tapi gagal. maaf Pak, contoh Pak. Luka lama ya. Ya, banyak hal-hal yang tidak esensial terkait pilihan, cara, pendapat. Itu yang akhirnya membuat konflik, menimbulkan konflik. Sebenarnya nggak esensial loh sebenarnya. Contoh lagi, itu contoh yang umum. Karena perbedaan generasi, hal-hal yang tidak esensial itu juga bisa jadi memicu perpecahan. Tak kasih contoh. Gak boleh ya, di gereja aransemennya dangdut ya. Dangdut itu tidak mengundang hadirat Tuhan. Waduh. Aku ini kenapa ya, kayak kalau misalkan ke gereja itu, kalau lightingnya terang-terang itu kayak mengundang hadirat Tuhan gitu loh. Kayak rasanya diskotik kayak gitu. Waduh, pakai lighting nggak pakai lighting. Yang teman-teman youth, anak AGC, loh pakai lighting kan biar vibe-nya ngangkat gitu loh. Biar feel-nya terasa tuh. Hadirat Tuhan semakin nyata. Waduh. Atau contoh, kita tuh harus berbahasa roh. Wah, kalau belum berbahasa roh, belum terpenuhi Roh Kudus. Waduh. Atau. Kemarin aku tuh kan nggak tahu tuh kan kalau misalkan ternyata di sini tuh direkam gitu loh. Aku tuh follow, subscribe kan YouTube-nya Rock Surabaya. Terus tak cek, loh kok ada khotbahnya Pastor David Victor. Waduh, aku langsung ngechat Ko Andre. Ko, ini direkam apa enggak sih? Tidak aman ini soalnya kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir, yang ini sering. Doktrin itu bisa menjadi perdebatan juga. Wah, kita tuh harus gospel centered. Oh enggak, gospel of the kingdom kita ini. Waduh. Hal-hal seperti ini itu seringkali menjadi perdebatan. Oke. Jangan sampai preferensi menjadi esensi yang merusak relasi.
Seringkali kita tuh menjadikan preferensi, menjadikan kesukaan kita. Itu jadi hal-hal yang akhirnya kita anggap paling penting gitu loh. Dan kita harus paham bahwa di dalam gereja yang sehat, itu pasti akan ada Kristen yang lemah sama Kristen yang kuat. Karena itu adalah gereja yang sehat. Tadi sudah keluar ya slide-nya ya. Aku mengambil pastor favorit kita, Pastor Yosia Yusuf. Orang yang Kristen yang lemah tidak lebih rendah daripada orang Kristen yang kuat. Baik orang Kristen yang kuat maupun yang lemah memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah. Allah telah menyatukan kita untuk tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Nah, sadar gak sih? Kita itu seringkali di gereja, kita memperdebatkan sesuatu yang tidak esensial. Dan untuk hal yang sifatnya esensial, tetap kita perlu memegang kebenaran. Wah, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bahwa iman hanya dalam Yesus Kristus, Allah Tritunggal, kita harus pegang itu. Dan kalau misalkan ada kesalahan, ya kita perlu menegur dengan kasih dan kebenaran. Tapi gimana dengan hal-hal yang tidak esensial? Hal-hal yang sering menimbulkan perdebatan tadi. Bagaimana seharusnya respon kita? Nah, oke. Kita masuk di poin yang kedua, respon kita. Kalau kita baca di Roma 15 ayat 1 sampai 2. Tadi sudah tahu ya kita ya, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di versi NLT lebih menarik. We who are strong must be considerate of those who are sensitive about those things. Sensitive about those things. Like, we must not just please ourselves. We should help others do what is right and build them up in the Lord. Manis banget. Jadi, respon yang seharusnya ditunjukkan, yang menurut Paulus adalah ada 3. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, tidak mencari kesenangan sendiri, mencari kesenangan orang lain demi kebaikan untuk membangunnya. Kita masuk yang pertama, next. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau kita lihat di Yohanes 19 ayat 17 dan Lukas 14 ayat 27, ada kata-kata yang sama. Jadi kata-kata menanggung tadi adalah bahasa aslinya dari yaitu bastazo. Bastazo ini dituliskan juga. Bahasa Yunani ini di Yohanes 19 sama Lukas 14. Sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Siapa yang memikul salib? Kristus, yes. Lukas 14, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sama seperti Kristus yang telah memikul salibnya, kita pun perlu memikul saudara-saudara kita yang lemah. Dalam artian, kita perlu bersikap sabar dan melayani saudara-saudara kita yang lemah. Kita perlu menyatakan kasih bagi mereka. Bukan dengan ngomel-ngomel, bukan dengan gerundel, tapi dengan kelemah lembutan, dengan pengertian, dengan perhatian. Mereka tidak membutuhkan penghakiman. Yang mereka butuhkan itu pengajaran. Mereka tidak membutuhkan pengabaian. Yang mereka butuhkan adalah perhatian. Seharusnya kita sebagai orang Kristen yang kuat, ini yang seharusnya kita lakukan. Menanggung mereka. Bukan menghakimi mereka, bukan mengabaikan mereka. Tapi kita mengajar mereka, memuridkan mereka, memberi kasih kepada mereka. Hanya orang percaya yang telah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang akan melakukan tugas ini dengan sukacita daripada dengan keterpaksaan. Janganlah kita menghakimi atau merendahkan. Tapi kita perlu menunjukkan rasa hormat terhadap pandangan mereka. Mereka pun juga bertumbuh dengan pandangan dari budaya yang mereka anut mungkin. Dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Meskipun kita nggak selalu setuju dengan caranya mereka. It's okay. Selama pandangan-pandangan yang berbeda ini nggak mengenai hal-hal yang esensial, kita harus berjalan dalam kasih dan mendengar, mengajar hal-hal yang mendatangkan damai.
Ada quotes yang menarik, dalam hal yang esensial, kesatuan. Dalam hal yang tidak esensial, kebebasan. Tetapi di atas semuanya itu adalah kasih. Kita tuh harus membedakan, teman-teman. Antara hal-hal yang esensial, di mana kita harus teguh berpegang. Sama hal-hal yang non-esensial. Kenapa kita harus berkonflik untuk hal-hal yang non-esensial? Bukankah yang perlu kita utamakan adalah kasih? Nah, tidak mencari kesenangan kita sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tidak seharusnya kita melakukan hanya apa sih yang aku mau. Mauku kayak gini ya wis. Semau gue kayak gitu loh. Kita tidak boleh menjadikan kepuasan diri kita sendiri sebagai standar perilaku. Tetapi kita harus mencari kesejahteraan orang lain. Gini ya, bukan berarti bahwa kita tidak boleh melakukan apa yang kita mau. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan apa yang kita sukai. Tetapi pertimbangkan juga saudara-saudara kita yang lebih lemah. Kita harus mengutamakan mereka daripada keinginan kita sendiri. Di sini kan kita semua orang merdeka, amin? Amin. Kita semua sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita semua sudah telah dibenarkan. Kita semua telah dimerdekakan. Dan kita yang menerima kemerdekaan ini sudah seharusnya bukan kemerdekaan untuk diri kita sendiri, tapi kemerdekaan itu adalah untuk kita melayani orang lain. Tapi gini ya, kita perlu sadar, kita perlu membedakan ya. Ketika kita mengutamakan orang lain, tidak mencari kesenangan sendiri, bukan berarti juga kita tuh people pleaser. Waduh, wis gak enakan ya, sudahlah gak apa-apa. Waduh, gak apa-apa. Seringkali kita terjebak. Kita mengutamakan orang lain, tapi sebenarnya hati kita yang terdalam, kita tuh takut ditolak. Kita takut dicek sama orang lain. Ini contohnya gimana sih? Contoh ya, gimana kita tidak mencari kesenangan sendiri. Aku tuh punya saudara. Saudaraku ini kebetulan pendeta. Ya, saudaraku ini kebetulan pendeta. Dia memang tidak makan babi. Dia tidak makan babi. Nah, kalau misalkan aku mau, wah gak apa-apa lah makan babi di depannya. Enak om, masa gak babi, ini loh enak om. Kenikmatan mana yang mana kamu dustakan. Kayak gitu. Tapi apakah itu bijaksana? Enggak. Kita perlu mengutamakan kesenangan orang lain. Mengutamakan orang lain, bukan mencari kesenangan kita sendiri. Seharusnya ketika kita tahu bahwa dia tidak makan babi, ya bukan berarti kita harus makan babi di depannya dong. Iya toh? Iya kan? Kita tuh enggak boleh memikirkan kepentingan kita sendiri. Next aja. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kita perlu mengorbankan diri kita untuk memenangkan pribadi. Tak ulang saya lagi. Mengalah bukan berarti kalah. Perlu pengorbanan diri untuk memenangkan pribadi. Next. Ada quotes dari John MacArthur. Penggunaan kebebasan Kristen yang dipahami dan dihargai oleh orang percaya yang kuat seringkali memerlukan pengorbanan diri. Ketika kita termotivasi untuk menyenangkan Kristus, kita akan membantu menanggung kelemahan orang-orang yang lemah. Ini yang harusnya kita lakukan, teman-teman. Dan yang terakhir, yang respon kita seharusnya, mencari kesenangan orang lain demi kebaikannya untuk membangunnya. Kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, membangun ini adalah oikodome. Oikodome itu kalau bahasa maknanya ya, itu kayak berasal dari kata oikos, tempat tinggal, sama yaitu demo, yaitu membangun. Jadi ini kayak membangun rumah. Nah, apa sih maksudnya Paulus di sini? Mengacu pada membangun sesuatu yang menghasilkan keuntungan atau kemajuan buat orang lain. Nah, kata yang sama itu juga muncul di 1 Korintus 14 ayat 12. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Boleh next? Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita yang lemah, tujuannya adalah supaya saudara kita yang lemah itu semakin bertumbuh secara spiritual dan berprogres untuk memiliki iman yang kuat di dalam Kristus.
3 hal ini yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen yang sudah menerima Injil. Tapi, Jason, kita harus jujur ya sama diri kita sendiri. Bukankah seringkali kita lebih memilih untuk bersama kelompok-kelompok orang yang kita ngerasa cocok? Bukankah seringkali kita melakukan pengabaian terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita dan lebih memilih mengutamakan kesenangan kita secara pribadi? Hati kita yang berdosa lebih memilih kenyamanan hati untuk menikmati kesenangan pribadi ketimbang mengorbankan diri. Hidup bersama orang lain tuh sulit, ya. Apalagi orang-orang yang punya pandangan yang berbeda dengan kita. Dan lebih sulit lagi ketika kita dalam gereja ini ya, kita harus melayani bersama dengan mereka. Kita harus bekerja bersama dengan mereka. Bayangkan melayani dengan orang yang kita ngerasa gak cocok. Oh bos ya wong iki freak pak. Lah bos kon kayak gitu. Itu gak enak. Tapi faktanya gak semua orang itu cocok sama kita. Mereka punya pandangan yang berbeda dengan kita. Dan kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan konflik itu menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan. Di sini siapa yang merasa hidupnya ringan boleh angkat tangan? Waduh, puji Tuhan semua banyak masalah, kelihatan di wajahnya. Kita semua punya masalah, kita semua menghadapi beban, menanggung beban hidup juga, gak gampang. Coba kita bayangin ya, kita bayangin untuk teman-teman yang di sini, semuanya kan di sini ada yang masih SMA di sini? Ada yang masih SMA? Oke, semuanya kuliah dan kerja ya mostly ya, oke. Misalnya nih, kita udah kerja, dan kita pelayanan ini. Senin sampai Jumat kita kerja. Lembur, ada yang lembur, ada nggak lembur. Waduh capek. Malam pulang kerja, diminta mama. Tolong anter nopo ke rumahnya tante kayak gitu. Capek. Besoknya, tolong po temen ono adikmu belajar itu loh, ajar ono adikmu itu loh, nilai matematika elek itu loh kayak gitu. Weekend, nah ini kalau misalnya ke GC Teachers biasanya pelayanan PAW, latihan kita di weekend. Di hari Sabtu biasanya, Sabtu sore atau siang gitu. Weekend kita bisa refreshing, bisa tidur, istirahat. Masih perlu spend waktu untuk latihan di gereja. Latihan PAW 2 jam, capek. Hari Minggunya ibadah. Gak sampai di situ, waduh. Pulang ibadah, kok aku mau cerita. Waduh, ini para pastor di sini mengalami pasti ya. Pulangnya masih ada rapat pengurus. Ada yang mau sharing, mau cerita, mau konseling lagi. Sampai rumah malam, masih ada tambahan kerjaan dari bos. Capek ya, capek, kita bisa bayangin capeknya. Dari sini kita menunjukkan bahwa kita sendiri saja masih perlu terus berjuang menanggung hidup kita sendiri. Walau kita berbeda-beda skalanya, menjalankan hidup itu bukan hal yang mudah. Kita masih punya hal-hal besar dalam kehidupan kita yang perlu diselesaikan. Kita tapi disuruh mikirin orang lain. Di saat yang bersamaan, seringkali kita merasa burn out, kita capek, kita putus asa dalam melayani orang lain. Jadwal padat, melayani orang banyak, keperluan banyak. Gak ada waktu buat diri sendiri. Kita capek. Tapi ada kabar baik teman-teman. Kita masuk di poin terakhir. Tim PAW boleh aku undang untuk maju ke depan. Kalau kita baca, next lagi, di Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebelum kita menanggung kelemahan saudara kita, Kristus terlebih dahulu menanggung dosa dan kelemahan kita di atas kayu salib. Supaya kita yang seharusnya mati dan terpisah dengan Allah, dibangkitkan dan dibangun di dalam Dia. Sebelum kita melepaskan kebebasan dan kesenangan kita demi sesama kita, Kristus terlebih dahulu melepaskan kebebasan dan kesenangannya melalui cercaan, penderitaan, penolakan. Supaya kita yang juga mengalami cercaan dalam pelayanan, kita ditolak dalam pelayanan mungkin. Kita capek, menderita, harus melayani sesama. Kita diberikan kekuatan, ada pengharapan, dan kita menerima sukacita yang sejati. Dan oleh karena itu juga, kita memiliki ketekunan. Kita memiliki perseverance dan penghiburan. Kita punya energi yang sejati. Allah yang memberikan perintah untuk membangun adalah Allah yang juga memberikan ketekunan dan penghiburan yang kita butuhkan.
dengan tujuan kerukunan. Untuk apa? Bersatu hati, memuliakan Dia. Kita baca di ayat selanjutnya, di Roma 15 ayat 4 sampai 6. Sebab segala sesuatu yang dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa yang menyediakan apa yang kita perlukan, Kejisha. Dia tahu melayani orang lain itu gak gampang. Dia tahu bahwa dia pun pernah menghadapi orang-orang yang sulit untuk yang harus kita layani. Dia tahu konflik adalah hal yang mungkin gak terelakkan dalam membangun orang di tengah segala perbedaan. Tapi tujuan Tuhan pasti yang terbaik. Perbedaan yang ada adalah sarana Kristus dipermuliakan. Seperti sebuah orkestra. Kalau tadi kalian lihat di alat musiknya berbeda-beda. Waktu memainkannya juga beda-beda. Ada yang awal, ada yang mainnya masuknya di akhir, ada yang masuk di tengah. Tapi semuanya dengan segala perbedaan yang ada. Mereka tuh gak saling mementingkan dirinya sendiri dalam orkestra. Mereka bersama-sama satu suara untuk menghasilkan penampilan orkestra yang indah. Mereka sama-sama menyesuaikan nada tanpa menghilangkan jati diri dalam musik mereka. Demikian seharusnya kita dalam tubuh Kristus, dalam segala perbedaan dan masalah, sama-sama satu suara, satu hati, saling membangun, tidak mementingkan diri sendiri, tapi saling menanggung untuk kemuliaan Kristus. Coba kita renungkan sejenak perjalanan iman kita. Kita pun di sini Kejisha, kita sama-sama mungkin sudah mengenal Injil. Dan kita harus sadar, pengenalan kita akan Injil, bagaimana Kristus mengubahkan kita, itu adalah anugerah Allah juga. Dan karena itu melalui peran leader-leader kita yang mungkin yang dahulu pernah menanggung hidup kita juga. Tuhan mengirim orang-orang yang kita perlukan demi kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita dibangun di dalamnya. Mereka pun tidak mencari kesenangan mereka sendiri, melainkan kesenangan kita, kebutuhan kita dalam pembangunan iman di dalam Tuhan. Setiap orang punya perjalanan iman masing-masing, teman-teman. Dalam pelayanan kalian, aku tahu itu sulit. Tapi kita perlu terus mengingat bagaimana kita bisa ada di posisi sekarang. Itu hanya karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku mau nutup khotbahku dengan sebuah sharing. Kalau teman-teman mungkin sadar, jadi kita ini kan sering ya kalau ibadah-ibadah gabungan gitu ya, kalau kita yang bareng-bareng sama umum lah biasanya. Kalau teman-teman sadar, aku tuh adalah salah satu orang yang mungkin jarang terlihat lah dalam pertemuan-pertemuan umum, jarang pelayanan di umum. Gak cuman di sekota, tapi juga di satelit. Aku tuh jarang terlibat dalam pelayanan di umum. Jadi kalian hampir pasti jarang melihat aku kayak acara Natal, acara Paskah, hampir pasti jarang melihat aku. Kenapa kok bisa itu terjadi? Apa yang melatar belakangi? Karena saya itu merasa mereka, orang-orang umum, especially ya, punya cara yang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Aku punya pandangan, loh harusnya kayak gini, caranya kayak gini, buat apa sih itu gak esensial, itu loh harusnya ngapain sih kayak gitu-gitu. Lapo sih pakai lagu yang kayak gitu, kenapa sih harus ada drama? Apa sih tujuannya kita mau mengenalkan Injil dengan kayak gini, apa ini maksudnya? Aku punya pandangan. Orang-orang punya pandangan, loh ya kita kan perlu menarik jemaat supaya mereka itu kan bisa sama-sama menyembah Tuhan melalui apa yang ini kan mereka dipuaskan gitu loh rohaninya, jiwanya. Ada perbedaan. Dan satu hal yang membuat saya sering jengkel, mereka tuh selalu punya kata kunci yang aku udah tahu ya di Royal seperti apa ya. Kita tuh perlu, kalian tuh terlibat. Kan ini semua demi regenerasi. Makanya tidak aman toh ya. Bisa, oke. Seolah-olah
kita tuh kayak mau didorong. Kita dijebloskan, ayo wis maju wis kayak gitu loh. Ini waktunya generasi kayak gitu. Itu yang membuat saya akhirnya, sebelumnya ya, itu membuat saya berhenti dari pelayanan di umum. Saya secara pribadi itu gak mau ribet. Daripada ribut, mending gak usah. Beberapa waktu lalu, Pastor Antoni sempat khotbah di sini ya. Ingat ya semua ya, atau yang ada yang datang di sini, gak tahu aku. Sebelum Pastor Antoni khotbah di Royal jam 4, Pastor Antoni khotbah di KGCT Church jam 11. Habis ibadah, habis khotbah, aku tuh men-sharingkan apa yang menjadi pergumulanku dan struggle inilah. Kemudian ada satu kalimat yang dia sampaikan yang sampai saat ini aku gak bisa lupa. Dia tuh bilang, boleh next? Kualitas kasih kita yang sebenarnya diuji saat kita mengasihi orang yang berbeda dari kita. Orang yang paling berbeda dengan kita bisa jadi orang yang paling membutuhkan Injil. Dari situ saya tertampar dan tersadarkan. Selama ini saya ternyata egois. Saya gak mau kenyamanan saya diusik, makanya saya gak mau berpartisipasi. Bukankah seharusnya harmoni adalah tujuan daripada Injil? Kesatuan adalah tujuan daripada Injil. Gazation, mari kita bertobat daripada mementingkan kepentingan diri. Mementingkan kenyamanan diri kita sendiri dan penerimaan kita sendiri. Dan mulai belajar merendahkan diri dan menolong saudara kita. Next. Seperti Kristus yang telah menanggung salibnya untuk kita pun dimampukan untuk menanggung saudara-saudara kita yang lemah. Seperti Kristus yang tidak mementingkan kesenangan sendiri, sehingga kita dimampukan untuk tidak mementingkan kesenangan kita sendiri. Dan seperti Kristus yang paling kuat, ia rela menjadi yang terlemah. Sehingga kita yang lemah dalam iman dikuatkan di dalamnya. Next. Terakhir, aplikasinya apa? Kita baca bareng-bareng ya, untuk kita merenungkan apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini. 1, 2, 3. Karena Injil, kita bisa mengasihi dan mengorbankan diri kita kepada orang yang berbeda tanpa paksaan. Tapi dengan kerelaan untuk kebaikan orang itu dan kemuliaan Allah. Karena Injil, melayani orang lain tidak menjadi beban, tetapi menjadi sukacita yang melegakan. Kita baca ayat terakhir sama-sama. Next. Roma 15 ayat 7 ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan.